Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani dengan NIM 2286230049. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum model Taylor tentang bagaimana cara merancangnya dan juga cara menerapkannya pada rencana pembelajaran di kelas. Mengutip dari Hidayat dan kawan-kawan 2019, menurut Taylor, bahwasannya untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu menempatkan 4 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan objektif. Objektif ini berkaitan dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua yaitu selecting learning experience, yaitu menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga yaitu organizing learning experience, yaitu mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir ada evaluation, atau untuk mengevaluasi efektivitas belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Berikut ini merupakan cara merancang kurikulum model Taylor dalam rencana pembelajaran. Yang pertama, yang itu berkaitan dengan tujuan. Tujuan ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai setelah melalui proses pembelajaran. Tujuan ini menjadi arah yang ingin dicapai. Untuk menentukan tujuan yang spesifik dan terukur, yang pertama perlu melakukan analisis kebutuhan siswa. Hal ini penting karena untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua yaitu karakteristik dari mata pelajaran. Kemudian, tujuan ini harus mencerminkan dari aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua, harus mencerminkan aspek afektif, yaitu berkaitan dengan sikap. Dan yang ketiga, yaitu harus mencerminkan aspek psikomotor atau berkaitan dengan skill atau kemampuan. Setelah mengetahui hal tersebut, maka dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Yang kedua yaitu berkaitan dengan menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini haruslah dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih haruslah relevan dan juga dapat mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang dapat dipilih yaitu bisa menggunakan metode diskusi, problem based learning, ataupun project based learning, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman belajar. Pada langkah ini haruslah menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar secara sistematis dan juga tersusun. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan juga berkesinambungan. Pada langkah ini bisa menerapkan materi pembelajaran yang sederhana terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke materi yang lebih kompleks ataupun lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi ini merupakan untuk menentukan cara mengukur keberhasilan dari suatu pembelajaran. Pada langkah ini dapat menggunakan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan juga pengalaman belajar yang sudah dilalui peserta didik. Dan juga dapat menggunakan penilaian formatif yaitu selama proses pembelajaran dan juga penilaian sumatif yaitu penilaian di akhir pembelajaran. Setelah mengetahui cara merancang kurikulum model Taylor ini, selanjutnya yaitu cara menerapkan kurikulum model Taylor ini dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek tujuan. Hal ini guru dan siswa haruslah memahami arah pembelajaran yang akan dicapai, terutama guru, karena guru akan mengarahkan siswa sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan pengalaman pembelajaran. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar
yang nyaman bagi peserta didik. Guru juga bisa memberikan tugas berupa studi kasus ataupun simulasi yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu guru dapat membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas ataupun modul ajar yang tersusun secara sistematis agar memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan evaluasi. Dalam evaluasi ini guru dapat menggunakan teknik penilaian yang beragam seperti tes tertulis, penilaian proyek, ataupun menilai sikap dari siswa ataupun peserta didik yang sudah menjalani proses pembelajaran. Kemudian hasil dari penilaian tersebut haruslah untuk membaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari model Taylor ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan dari model Taylor ini adalah pembelajaran lebih terukur dan juga terarah pada tujuan ataupun hasil yang ingin dicapai. Dan juga yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih terencana dan juga bermakna. Kemudian yaitu berkaitan dengan kekurangannya, yaitu pada model Taylor ini cenderung terpaku pada hasil ataupun tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian evaluasi ataupun penilaian hasil yaitu cenderung terpaku kepada penilaian kognitif ataupun berkaitan dengan pengetahuan. Untuk memperbaiki hal tersebut tentunya harus yang pertama yaitu jangan terpaku kepada hasil, tapi juga harus menghargai dari proses pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, anak ataupun peserta didik yang dapat berani berpendapat haruslah diberi nilai lebih ataupun penghargaan kepada peserta didik tersebut. Kemudian dalam proses penilaian atau evaluasi dapat dinilai juga bukan hanya dari pengetahuannya saja, tetapi dari sikap ataupun dari skill yang dia punya. Mungkin itu saja pemaparan video mengenai model Taylor ini. Saya Ahyani pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.